Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Ibrahimovic ungkap cemoohan fans semakin membuatnya lebih hidup. Striker gaya AC Milan Zlatan Ibrahimovic memperingatkan penggemar Inter bahwa ejekan mereka hanya akan membuatnya semakin bersemangat di derby Milan. Pemain Swedia itu mengatakan jika ejekan adalah hal yang paling dia nikmati, yang membuatnya merasa lebih hidup. Ibrahimovic memiliki kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam derby della Madonnina pada tahun 2023 nanti, sebab ia diperkirakan akan kembali ke lapangan setelah menjalani operasi lutut. Kedua rival sekota itu akan berhadapan pada 18 Januari untuk Piala Super Italia, kemudian 5 Februari di Serie A. Ketika Anda melangkah ke lapangan dan para pendukung lawan mencemooh Anda, itulah yang paling saya nikmati, yang membuat saya merasa lebih hidup, kata Ibra kepada Milan TV. Derby terakhir AC Milan sendiri sukses mengalahkan Inter dengan skor 3-2, namun Ibrahimovic tidak bisa ikut ambil bagian karena mengalami cedera lutut. Simon Kjær berharap dua pemain Milan ini masih bela AC Milan di musim depan. Simon Kjær sejatinya berkesempatan melawan dua rekannya di AC Milan, Theo Hernandez dan Olivier Giroud. Namun sayangnya saat Denmark kalah 1-2 dari Prancis akhir pekan lalu, Simon Kjær tidak bisa main lantaran sedang tidak enak badan. Kendati begitu, dirinya masih bersedia untuk bicara soal Olivier Giroud dan Theo Hernandez yang baru saja mengantarkan timnas Prancis lolos ke babak 16 besar Piala Dunia tahun ini. Di sela-sela interviunya kepada La Gazzetta dello Sport, Simon Kjær mengucapkan selamat kepada Olivier Giroud yang baru saja keluar sebagai top skor sepanjang masa timnas Prancis dengan 51 gol. Ia pun berharap Olivier Giroud dan Theo Hernandez tetap di AC Milan dalam jangka waktu yang lama, sebab keduanya merupakan pemain yang fantastis. Saya memberi dia selamat atas 51 golnya, itu adalah angka yang luar biasa, ucap Simon Kjær kepada La Gazzetta dello Sport. Untuk Theo, dia adalah pemain yang fantastis. Saya jarang melihat pemain seperti dia di posisi yang dia mainkan. Dia punya fisik yang bagus, cepat dan kaki yang luar biasa. Saya tidak akan tahu kemana mereka akan bermain dalam 5 tahun ke depan. Namun yang jelas saya berharap mereka akan terus bersama kami, tutup bek 33 tahun tersebut. Moncer di Piala Dunia, AC Milan segera tebus Hakim Ziyech dari Chelsea. Hakim Ziyech tampil baik sekaligus menjadi inspirator kemenangan timnas Maroko ketika mengalahkan Belgia 2-0 pada lanjutan Piala Dunia. Pemain berusia 29 tahun itu sukses menyumbangkan 1 assist dan bahkan seharusnya bisa mencetak 1 gol, andaikan golnya tidak dianulir oleh VAR. Dari 2 laga penyisihan Piala Dunia 2022, Ziyech sukses menjadi motor serangan Maroko dan hal inilah yang kemudian menarik minat AC Milan untuk menebusnya dari Chelsea. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Milan saat ini tengah mengutus salah satu pemandu bakat mereka untuk memantau penampilan Ziyech di Qatar. Laporan dari pemandu bakat tersebut sudah dikaji oleh manajemen Milan dan mereka pun sepakat untuk bergerak mendatangkan Ziyech di bursa transfer Januari mendatang. Dalam laporan yang sama, Milan dikatakan akan meminjam Ziyech terlebih dahulu selama 6 bulan hingga 30 Juni 2023. Setelah musim kompetisi 2022-2023 selesai nantinya, Milan memiliki opsi untuk menebus Ziyech secara permanen dengan nominal sebesar 15 juta euro. Dengan kans main yang jauh lebih sering ketimbang di Chelsea, Hakim Ziyech diklaim akan sangat senang menerima pinangan Milan. Satu-satunya hambatan Rossoneri untuk menuntaskan transfer ini adalah tingginya gaji Ziyech yang angkanya mencapai 6 juta euro per musim. AC Milan tentu berharap sang winger bersedia untuk menurunkan besaran gajinya tersebut agar deal bisa tercapai di bulan Januari mendatang. Penyebab Lucas Paqueta gagal bersama AC Milan.
Musim dingin 2019 silam, AC Milan menggelontorkan dana sebesar 35 juta euro untuk mendatangkan bakat muda Brazil pada diri Lucas Paqueta. Sebagai salah satu wonderkid Brazil saat itu, Paqueta diharapkan bisa menjadi gelandang masa depan Milan dan itulah kenapa ia saat itu diberi kontrak jangka panjang selama 5 musim. Sayangnya ia tak bertahan lama di San Siro, sebab di bulan September 2020, Paqueta sudah resmi meninggalkan Milan dengan hijrah ke Olympique Lyon. Gelandang 25 tahun itu kesulitan menemukan performa terbaiknya di Serie A dan alhasil Milan pun akhirnya terpaksa menjual Paqueta 1,5 tahun pasca pembeliannya. Cafu yang pernah membela AC Milan pun kini memberikan analisa kenapa karir Paqueta bisa gagal bersama Milan. Juara Piala Dunia 2002 itu menilai bahwa Paqueta saat itu diberi tanggung jawab terlampau besar oleh Rossoneri. Padahal usia sang gelandang saat itu masih relatif muda dan perlu adaptasi terlebih dahulu di Serie A. Saat di Milan dia dulu masih terlalu muda, tim kemudian juga terlalu banyak memberikan tanggung jawab untuknya, ucap Cafu kepada La Gazzetta dello Sport. Sekarang dia telah dewasa dan tahu bagaimana caranya untuk tetap berada di atas lapangan, tutup Marcus Cafu. Setelah hijrah dari Milan, Paqueta tampil apik bersama Lyon dari tahun 2020 sampai 2022. Dan di bursa transfer musim panas kemarin, ia akhirnya hijrah ke Premier League setelah West Ham United menebusnya dengan bandrol sebesar 50 juta euro. Paqueta sendiri saat ini merupakan anggota timnas Brazil yang berlaga di Piala Dunia 2022 dan ikut tampil saat tim Samba menang 2-0 atas Serbia pekan lalu. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.